Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Hari ini pagi-pagi ya teman-teman, sekitar setengah 7. Kita sudah lama sepertinya nggak membahas si Goji. Aku main membahas si Goji, kemudian pengalaman selama menggunakan si Goji PCX 160 ini seperti apa. Jadi ini adalah Honda PCX 160 yang kita gunakan harian juga. Mungkin teman-teman yang sudah follow kita atau subscribe kita sejak lama sudah tahu ya tentang Honda PCX 160 ini dan juga Yamaha NMAX kita. Jadi kita ada dua motor kayak gini yang kita gunakan harian. Ada satu PCX 160 yang ini si Goji teman-teman, kemudian ada Yamaha NMAX juga si Cipluk teman-teman. Yamaha NMAX warna biru teman-teman. Nah ini remote-nya kita pasang di sini aja ya biar keren. Nggak bisa, udah ditaruh sini aja. Nah jadi kurang lebih selama 1 tahun pemakaian Honda PCX 160 ini, pengalaman kita yang kita rasakan itu seperti apa, mau kita ceritakan hari ini di video ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang pengen beli Honda PCX 160 sedang mencari-cari referensi, semoga ini video ini bisa menjadi salah satu ini ya referensinya ya teman-teman. Kemudian di tahun 2022 ini memang untuk Honda PCX 160 itu belum ada perubahan untuk segi spek, fitur maupun dari warnanya teman-teman. Yang berubah adalah pada harganya. Kalau Honda PCX 160 ini di tahun 2021 kita dapat sekitar 34 juta rupiah, yang sekarang di 2022 ini mungkin sekitar 35.500 ribuan itu on the road Jakarta teman-teman. Mungkin di daerah kalian nanti akan berbeda ya. Jadi kayak gitu teman-teman, motor itu setiap tahun itu pasti ada kenaikan ya. Nggak hanya motor sih, mobil, rumah juga pasti ada kenaikan teman-teman. Nah kemudian Honda PCX 160 ini sudah jalan sekitar 1 tahun, itu tripnya atau total odonya itu sekitar 18 ribuan teman-teman. Nah ini sudah jalan sekitar 18 ribuan ya. Kemudian untuk olinya ini memang kita ganti sekitar 3 ribuan. Jadi kalau indikator oli ini di Honda PCX 160 ini akan kedip itu di 6.000 ya teman-teman. Jadi kalau menurutku 6.000 itu kelamaan. Jadi di trip kayak gini biasanya tak tunggu sampai 3.000. Jadi setiap 6.000 itu kan kedip. Nah itu kita reset, kita ganti oli kalau aku kayak gitu. Kemudian nanti ditunggu sampai 3.000. Jadi tripnya ini nggak tak nolkan sampai 3.000 ya. Nah di 3.000 nanti tak ganti, ataupun ganti plus servis ataupun ganti aja, itu terserah kalian. Kalau aku biasanya ya ganti, kalau ada dana lebih ya mungkin sekalian servis juga. Kayak gitu, atau mungkin diganti sendiri. Kemudian nanti setiap 6.000 diganti lagi teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk Honda PCX 160 ini dia nggak bisa disetting ya untuk ini olinya teman-teman. Jadi untuk ini olinya itu 6.000, jadi itu nggak bisa diganti kayak di Honda Vario ya. Kalau Honda Vario itu intervalnya bisa diganti, jadi bisa 1.000, 2.000. Nah di Honda PCX 160 ini memang paten cuman 6.000 aja teman-teman, kayak gitu. Kemudian sepengalaman kita pakai Honda PCX 160 ini teman-teman, kita sambil turun ya, sambil kita keliling lihat motornya. Dari baru sampai sekarang kita nggak mengalami ini ya radiator yang bocor. Jadi kan beberapa kasus itu di media sosial, baik di Facebook ataupun di ya banyak kita baca di media sosial, itu ada yang bocor di radiatornya. Nah kita nggak mengalami itu. Jadi itu mohon maaf kalau leher knalpotnya agak dekil ya. Itu mau kita cat tapi belum ada waktu teman-teman. Jadi memang untuk radiator yang bocor itu kita nggak mengalami itu ya teman-teman. Dari baru sampai sekarang itu nggak pernah bocor, aman. Kemudian kalau banyak juga yang bilang lampunya geter. Jadi kalau lampu ini ya memang ada geternya, tapi itu nggak dari ini ya teman-teman, nggak dari bodinya ini. Kalau menurutku itu karena getaran mesin juga. Jadi kalau waktu kita nyalakan, waktu standby kayak gini itu memang di cahayanya ini ada sedikit kayak naik turun itu, tapi nggak begitu parah. Ya standar lah teman-teman, ada getarnya sedikit, dan itu menurutku sih wajar ya, karena memang mesinnya yang gede juga. Kemudian tidak mengganggu fungsi dan juga pemakaiannya teman-teman. Kemudian kalau masalah mesinnya gasruk dan lain sebagainya, atau karena engine mountingnya yang ada di bawah, kita juga sampai hari ini itu aman-aman aja ya, sampai 18.000 km kita pakai harian, kita pakai jalan jauh juga. Ini sudah kita bawa ke Malang, kemudian ke Tawangmangu, dan setiap hari kita bawa ke kerja juga, itu juga tetap aman teman-teman. Kemudian selama setahun pemakaian ini Honda PCX 160 ini kalau menurutku juga masih sangat nyaman ya teman-teman. Ya yang penting di servis rutin aja, setiap interval yang kalian inginkan di servis, kemudian diganti oli, kemudian dipakai perjalanan itu cukup nyaman teman-teman.
salah satu yang tak suka dari Honda PCX 160 ini memang pada posisi berkendaranya ya teman-teman. Jadi kalau kita perjalanan jauh itu antara setang kemudian posisi berkendara dan juga kaki itu menurutku nyaman teman-teman untuk perjalanan, nggak mudah pegel kayak gitu. Kemudian di joknya Honda PCX 160 itu kalau dipakai perjalanan jauh antara pengendara depan dan pembonceng belakang itu pas teman-teman. Jadi semacam ada sekatnya kayak gini. Jadi yang pengendara depan ini bisa mentok ke belakang sini. Nah itu nyaman banget ke saat perjalanan jauh. Tapi sedikit minusnya di Honda PCX 160 ini, di joknya ini kalau menurutku terlalu lentur ya teman-teman. Nah kayak gini, ini kalau menurutku dia terlalu lentur. Jadi nah kayak gini teman-teman, kurang apa ya, kurang solid kalau menurutku. Tapi nggak masalah sih teman-teman. Nah kemudian kalau kita bicara kaki-kaki di Honda PCX 160 selama 1 tahun pemakaian ini juga tetap aman. Jadi suspensinya ini masih cukup empuk, cukup nyaman ya, terutama di suspensi depan ya. Kalau suspensi belakang ini juga cukup empuk teman-teman, walaupun memang kadang-kadang ada ini ya, ada limbungnya kayak gitu, ada apa ya, goyangnya kayak gitulah teman. Kemudian kalau kita bicara konsumsi BBM Honda PCX 160 ini, selama kita pakai ini kita seringnya pakai Pertalite. Hemat teman-teman ya. Jadi ya memang kadang kita isi Pertamax tapi juga kita isi Pertalite juga. Jadi kalau aku sendiri sistemnya seperti ini teman-teman, ketika kita pengen ganti Pertalite ke Pertamax kita harus ngosongin dulu si tangkinya. Ya minimal sampai kedip-kedip lah, sampai habis, itu baru kita ganti ke Pertamax. Ataupun ya waktu ada Pertamax kemudian uang sakunya menipis, kita habiskan dulu isi di tangkinya kemudian diisi Pertalite. Kalau aku sih kayak gitu teman-teman, tapi mungkin kalau menurut kalian ini kurang bagus jangan ditiru ya teman-teman. Nah untuk konsumsi BBM-nya juga cukup irit teman-teman. Kalau di PCX 160 ku ini average-nya itu sekitar 45 km per liter, itu menurut speedometer ya. Nah di sini ini 45,5 km per liter. Jadi ya standar lah, segini-segini aja. Aku nggak pernah lebih irit dari ini, dan juga ke bawahnya nggak pernah terlalu jauh dari 45 ini teman-teman. Sama juga di Yamaha NMAX kemarin juga sekitar 43-45 km per liter teman-teman. Jadi kalau menurutku pemakaian 1 tahun Honda PCX dan juga Yamaha NMAX ini konsumsi BBM-nya cukup irit dengan cc yang diberikan ya, dengan cc 150 atau 156,9, kemudian NMAX itu 155. Konsumsi BBM-nya rata-rata ya 43-45 km per liter teman-teman. Kalau menurutku itu sudah bagus sih. Nah kemudian memang ini kita sudah gonta-ganti part di beberapa titik ya teman-teman. Jadi untuk velgnya sendiri kita sudah cat menggunakan red candy. Kemudian untuk ini pijakan kakinya ini dari standarnya kita sudah ganti ya, karena yang standar atau aksesoris bawaannya itu kemarin rusak. Kemudian untuk ini cover radiatornya kita sudah pasang dari Arumi Motopad. Kemudian di sini juga ini karbon WTP teman-teman. Nah ngomong-ngomong ini pemiliknya Honda Vario 160 ya, bukan Honda PCX. Jadi ini ada garisnya, ini Honda Vario 160 teman-teman. Ke depan mungkin spakbor dan juga ini cover belakangnya ini bakal tak karbon WTP juga. Sepertinya sih akan menarik. Kemudian untuk handle-nya kita ganti pakai KTC, kemudian kita pakai penahan gas juga. Di sini kita pakai holder dari Rins. Ini baru tak pasang kemarin waktu mau touring ke Malang ya. Jadi masuk-masuk gang takutnya nanti lupa jalannya, pakai holder teman-teman untuk GPS. Nah kemudian kalau bicara kompartemen, selama setahun pemakaian ini Honda PCX 160 ini kompartemennya itu sangat mendukung ya teman-teman. Untuk lacinya di depan ada satu laci, nah seperti ini lumayan gede untuk menaruh botol minum, ini cukup banget. Kemudian dilengkapi USB juga di depan. Nah untuk kapasitas ini tangkinya dia 8,1 liter. Jadi untuk perjalanan itu sudah lumayan cukup lah, jadi lumayan gede. Kalau diisi Pertalite itu 50.000 dia sudah sampai mentok, tapi kalau Pertamax 50.000 cuma separuh. Kemudian untuk bagasi di Honda PCX 160 ini tentu sangat luas teman-teman. Jadi kalau kalian perjalanan jauh pakai Honda PCX 160 ini masih cukup banget. Nah seperti ini untuk bagasinya ya. Jadi di sini juga ada buku garansinya yang nggak pernah tak pakai juga. Karena kita Honda PCX maupun Yamaha NMAX ini memang ya kadang di bengkel resmi, kadang juga di bengkel umum teman-teman. Ya tergantung ini feelingnya aja. Jadi kita juga punya langganan bengkel umum, kemudian ada bengkel resmi juga. Jadi itu terserah kalian sih, preferensi kalian seperti apa. Kemudian nah ini bagasinya 30 liter, masih cukup luas ya. Jadi itu ada barang-barangku, itu ada jas hujan, kemudian sarung tangan, kemudian di sini ada alat-alat untuk ngevlog juga, ada tripod, ada tempat gimbal, dan juga
mic, kemudian di sini ini kontennya ini unboxing receh.id teman-teman. Jadi kalau kalian pengen konten-konten home dan living, kalian bisa follow unboxing receh.id di TikTok ya. Kemudian ini, nah di sini ada karet teman-teman. Jadi ini adalah karet yang kita gunakan juga untuk membuka tutup ini ya, tutup tangki yang kadang susah dibuka ya. Jadi ini sedikit tips juga, sebenarnya udah tak bahas di TikTok juga ya untuk ini karetnya ini. Jadi kalau ini untuk fuelnya ini sudah dibuka. Nah jadi kalau fuel kalian ini sulit dibuka teman-teman, kalian bisa pasang karet seperti ini ya. Nah seperti ini cukup membantu sih. Karetnya seperti ini kalian bisa ambil di dalam jok ataupun kalian beli juga bisa. Tapi di dalam jok ini biasanya Honda PCX 160 itu ada 2. Nah bisa kalian pasang seperti ini teman-teman. Ini cukup membantu sih sampai sekarang. Kemudian nah seperti ini kita tutup kembali. Kalau kita buka ini cukup gampang teman-teman. Nah seperti ini. Kadang-kadang memang Honda PCX 160 ini dia macet gak bisa naik ke atas. Yamaha NMAX juga sih, tapi untuk Honda PCX 160 ini bisa diakali dengan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk 1 tahun pemakaian, untuk body-bodinya ini juga masih lumayan bagus ya, masih lumayan kinclong teman-teman. Walaupun memang di beberapa bagian ada yang ini ya, ada yang kalau menurutku kurang kenceng. Kayak misalkan di bagian belakang sini, nah di sini itu, kemudian di sekitaran depan sini teman-teman. Nah ini sedikit ada bunyinya sih kalau dipakai perjalanan, kemudian jalannya kurang begitu baik. Nah kemudian karena Honda PCX 160 milik kita ini ABS dan juga HSTC, kita bahas sedikit tentang ABS dan HSTC nya ya teman-teman. Jadi Honda Selectable Torsi Control dan juga ABS ini di Honda PCX 160 yang kita pakai, sepengalaman 1 tahun pemakaian ini cukup membantu ya teman-teman. Jadi cukup bermanfaat juga, apalagi saat jalanan licin kemudian kita mau slip, itu HSTC nya bekerja dengan baik untuk mengurangi torsinya. Kemudian rem ABS nya ini juga nyaman banget teman-teman. Jadi kalau pakai Honda PCX 160 yang tipe ABS kemudian beralih ke tipe CBS ya, kita nyoba-nyoba kayak gitu tuh rasanya memang beda teman-teman. Itu sepengalamanku pribadi sih teman-teman. Jadi mungkin kalian yang punya pengalaman menggunakan Honda PCX 160 yang seperti ini, coba komentar di bawah seperti apa teman-teman selama mungkin beberapa bulan ataupun setahun pemakaian. Nah satu lagi untuk pajak Honda PCX 160 ini, karena kita sudah bayar 1 kali itu sekitar 350 atau sekitar 375 ribuan ya teman-teman. Untuk pastinya aku lupa sih, pokoknya sekitar 300 lebih teman-teman. Kemudian selain kita sudah bayar pajak, kita juga sudah ganti ban belakang ya. Nah ban belakangnya sudah kita ganti, tapi kalau ban depannya sepertinya sih sebentar lagi teman-teman. Nah oke ya teman-teman, jadi itu tadi review singkat tentang Honda PCX 160 ini sekitar 1 tahun pemakaian atau 18.000 km. Nah bagi kalian yang sedang mencari motor ini, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.